Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
iyyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini kita dihadapkan pada berita-berita besar, yakni tentang wabah yang sebenarnya Al-Quran sudah membicarakannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tepatnya pada surah At-Taubah 133. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانِ وَالْجَرَادَ. Allah Jalla wa'ala mengirim kepada kita tufan, yakni angin kencang, kemudian belalang dan wabah-wabah yang semisalnya, waddama, darah-darah, ayatin mufassalat, sebagai tanda yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi terkadang manusia tidak peka dengan tanda itu, dan itu kata Allah Jalla wa'ala kaitannya dengan minal mujrimin, dengan dosa. Kemudian berita itu menjadi besar karena bersumber dari negara besar. Maka pelajaran pentingnya bagi kita apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Al-Isra 69, wa ma mana'ana an nursila bil ayat. Tidak ada yang bisa menghalangi kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kami akan mengirim tanda-tanda kebesaran kami. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim banjir, berapapun anggaran yang disiapkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim wabah virus, negara manapun yang akan menghentikannya, Allah tidak bisa dihalangi. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat. Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Maka sikap seorang beriman terhadap berita-berita seperti ini tiada lain adalah pada lanjutan ayat ini Al-Isra 69, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali tujuannya adalah agar kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ketakwaan ini harus tertanam pada diri kita. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika langit hitam diikuti petir, Nabi keluar masuk rumah tanpa ada perubahan di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha terheran, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasul, kebanyakan manusia ketika langit hitam mendung mereka senang rajaan ayyanzilal matar,
Mereka senang karena mereka berharap hujan turun. Tapi kenapa dengan engkau wahai Rasul, langit hitam, engkau tampak seperti orang yang ketakutan? Maka Nabi sampaikan, bagaimana aku tidak takut? Bukankah kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan? Kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah. Kaum 'Ad, kaum Samud. Maka berita yang oleh sebagian orang ini dianggap besar, bagi kita orang beriman mesti semakin menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita membuktikan takut kita kepada Allah? Dan ketika pembuktian itu sudah nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, jangankan virus yang tidak tampak, andaikan seluruh manusia berkumpul untuk mencederai kita, andaikan seluruh umat berkumpul untuk mengganggu kita, maka upaya seluruh manusia tidak akan ada gunanya bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazakallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Mal muradu bihifzillah, apa yang dimaksud dengan orang yang menjaga Allah? Jadi wabah seperti ini, asbab kemanusiaan, dengan kita tutup hidung dengan masker, dengan sering mencuci tangan, iya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazakallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Terutama yang kita jaga adalah salat 5 waktu kita. Salat 5 waktu bagi kita lelaki berjamaah di masjid. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang ketika orang menjaga salatnya, maka dia akan sering berwudu, dan wudu itu menyehatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Dan kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Kita sehat atas izin Allah dengan air. Dan itu perintah Nabi, kita sering berwudu, sesudah wudu kita salat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Termasuk sikap kita menjaga lisan. Jangan setiap berita yang masuk kepada kita kemudian kita semangat untuk membagi walaupun belum tentu kebenarannya. Itu diantara sikap kita. Maka siapa yang menjaga apa yang ada di antara kedua bibirnya, menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya, maka aku akan menjamin surga kepadanya, kata Nabi Muhammad SAW. Menjaga Allah kapan dan dimanapun. Hadis tadi diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab muraqabah, bab senantiasa diawasi oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dialog Allah dengan neraka nanti di hari akhir, dan surga akan didekatkan kepada orang bertakwa. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
Pada hari kami bertanya kepada neraka, wahai neraka, kamu sudah penuh apa belum? Neraka menjawab, duhai Allah, masih adakah yang mau masuk ke dalamku? Menggambarkan betapa besarnya itu neraka. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang masuk neraka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa sedekat-dekatnya. Siapa mereka? Hadza ma tu'adun, hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz. Surga yang didekatkan itu kepada orang bertakwa adalah mereka-mereka hafizun, yang senantiasa menjaga. Siapa orang yang menjaga itu? Dilanjutkan oleh Allah, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Man khasyar rahmana bil ghaib adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, saat orang tidak melihat dia. Seorang karyawan tak terlihat oleh atasannya, tetapi ada pengawasan Allah. Seorang pejabat tak terpantau, bisa jadi tidak ada CCTV dunia, tetapi ada pengawasan Allah Jalla wa'ala. Man khasyar rahmana bil ghaib, senantiasa takut kepada Allah, karena itu dia terus menjaga Allah. Wa jaa biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Kalau orang sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga orang itu? Allah akan menjaga dunianya dan Allah akan menjaga akhiratnya. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa ahlus sidqi wal wafa, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah akan menjaga dunia kita dengan menjaga tubuh kita. Karena pertama, penyakit erat kaitannya dengan dosa. Wabah, virus erat kaitannya dengan dosa. Maka kesehatan erat kaitannya dengan takut kita kepada Allah. Maka siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga tubuhnya. Dihalangi oleh Allah dari berbagai urusan dunia termasuk penyakit. Allah juga sebutkan dalam Quran surah Az-Zumar, lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi orang beriman ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang berada di hadapan mereka dan malaikat yang berada di belakang mereka. Senantiasa malaikat-malaikat itu menjaga hal-hal yang tidak disukai oleh orang beriman. Maka insya Allah virus itu tidak akan terkena kepada orang beriman, karena dihalau oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Allah akan menjaga dunia orang beriman dengan menjaga anak keturunannya. Dan inilah asuransi yang sebenarnya. Allah sebutkan Quran Al-Kahfi 82. Dan puncaknya adalah waspada penyakit iya. Maka kita berusaha dengan urusan-urusan dunia tadi, selalu cuci tangan, gunakan masker. Kita tidak, kalau sudah tahu di situ ada wabah, tidak boleh kita datang ke situ. Orang yang terkena tidak boleh keluar, dia tetaplah dia berada di tempat di mana terkena wabah. Iya, kita waspada.
Tapi orang beriman yang paling dia takutkan adalah ketika dia terjatuh kepada dosa. Yang paling ditakutkan oleh orang beriman ketika iman itu lenyap darinya. Karena itulah, mari kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar kesehatan kita, tubuh kita ini dijaga oleh Allah. Tapi jauh lebih penting agar agama kita ini dijaga oleh Allah. Dan bersiaplah, orang mati dengan sebab virus corona bisa jadi hanya 1%, tapi orang mati pasti 100%. Orang mati dengan sebab virus wabah corona, mungkin kalau ada 1000 mungkin ada 1 yang meninggal, tapi orang mati, orang 1000 pasti dia mati semuanya. Bersiap-siaplah kita menyambut suatu yang pasti bagi kita. Kita berusaha agar iman ini tetap tertanam di dalam hati kita sampai kita meninggal dunia nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن فإذا أردت فتنة القوم فتوفنا غير مفتون. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وعملا يبلغنا إلى حبك. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. Duhai Allah, kami datang memohon kepadamu, jannibna munkaratil akhlaq, lindungi kami dari akhlak tercela ya Allah. Lindungi kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridai ya Allah. Wal ahwa, kami memohon kepadamu, lindungi kami dari hawa nafsu yang menggiring kami berbuat dosa kepadamu ya Allah. Wal a'mal, lindungi kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau sukai ya Allah. Wal adwa, lindungi kami dari penyakit-penyakit keras ya Allah. Lindungi kami dari penyakit-penyakit keras ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma a'tina wa la tuhrimna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Duhai Allah, kami memohon kepadamu, tambahlah kebahagiaan itu kepada kami. Kebahagiaan beribadah kepadamu ya Allah, jangan pernah Engkau kurangi ya Allah. Duhai Allah, berikan sesuatu yang baik kepada kami, baik menurutmu ya Allah, jangan Engkau tahan ya Allah. Duhai Allah, muliakan kami di atas agamamu ya Allah. Muliakan kami di atas keimanan kepadamu, mengikuti sunnah nabimu. Duhai Allah, jangan Engkau hinakan kami. Duhai Allah, Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Duhai Allah, kami adalah hamba yang banyak melakukan kezaliman. Kami memohon kepadamu, ampunkan dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kami menjadi hamba yang merugi. Duhai Allah, rugi dunia terlebih nanti di hari akhir ya Allah. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرت ولا مارضا إلا شفيت ولا حاجة إلا قضيت ولا دينا إلا أديت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.